berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Tuhan bahwa kita tidak boleh lelah Kak Siti untuk selalu bekerja di ladangnya Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rindu nggak sama firman Tuhan? Rindu. Mau belajar sama-sama Kak tentang kebenaran firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Mau duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan? Mau. Nah, sekarang kita panggilkan dulu Kak Amas. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak adik untuk kita lipat tangan, kita duduk manis, duduk yang sopan, tidak boleh colek kiri, colek kanan ya, gak boleh cubit-cubitan sama teman di samping kiri kanan. Oke, semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ucap syukur, Tuhan berikan kami sukacita, kami anak-Mu Tuhan dapat memuji Tuhan, dan kami akan siap mendengar firman-Mu. Mampuan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan kami akan benar firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar sebuah kisah yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Adik-adik, jadi tema kita di hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak kenapa sih Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Wah, kenapa tuh Kak? Apa ya? Nah, adik-adik tahu Adam dan Hawa pada zaman yang dahulu mereka itu diberikan sebuah kebebasan oleh Tuhan untuk merawat semua hewan-hewan dan semua segala tumbuhan yang ada di taman ini. Namun apa yang terjadi adik-adik? Mereka itu melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat sama perintah Tuhan sehingga mereka makan buah larangan itu, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Hingga pada saat ini kita semua manusia jatuh dalam dosa. Ada dosa yang namanya dosa keturunan. Nah, adik-adik, kita di mata Tuhan, kita itu sudah mati secara rohani. Dan kita tidak bisa apa-apa untuk membayar sebuah dosa itu. Kita tidak bisa membayar kepada Tuhan apa yang kita perbuat. Sehingga Tuhan sendiri yang turun ke bumi yang mau menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita akan melihat tentang cerita firman Tuhan yang akan kita belajar bersama. Nah, adik-adik, ada tahu ini apa? Kuburan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah kuburan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus dikubur, kalian tahu nggak adik-adik? Ia sangat menderita sekali. Ia disiksa, ia dicambuk, ia dipukul, ia dicaci maki. Itu karena apa? Karena dosa-dosa kita adik-adik. Karena dosa-dosa kita sehingga
Tuhan itu rela berkorban diri kita. Luar biasa kan Tuhan? Nah, kemudian adik-adik, lihatlah sebuah gambar tentang Yesus di mana dia disalib, adik-adik. Kasihan sekali Yesus, karena dosa kita dia disalib. Karena dosa kita dia tersiksa. Karena dosa kita dia disakiti. Karena dosa kita dia dikucilkan, dia direndahkan. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berterima kasih, harus penuh mengucap syukur kepada Allah karena kasih-Nya sangat amat besar bagi kita anak-anaknya. Nah, ketika Yesus disalib, di situ ada orang-orang yang menyiksa Tuhan Yesus. Dan kemudian pada hari ketiga apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bangkit. Ketika Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga ia bangkit. Nah, Yesus ini mempunyai dua, yaitu dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Dan yang mati adalah kemanusiaannya, dan yang membuktikan dia bangkit adalah kealahannya. Jadi adik-adik, hal yang kita perlu pelajari adalah bahwa Yesus ini mempunyai kasih karunia yang sungguh luar biasa bagi kita anak-anaknya. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita anak-anaknya. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup sebagai anak kebenaran. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kita tidak boleh lagi berbohong. Kita tidak boleh lagi melanggar perintah Tuhan. Kita tidak boleh lagi melawan kepada orang tua. Itu hal yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ia mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Ia mempunyai sebuah pribadi yang sangat luar biasa. Sungguh indah ya Tuhan Yesus. Indah Dia memberikan sekali. teladan buat kita anak-anaknya. Dia memberikan kita sebuah penebusan sehingga kita anak-anaknya dapat ditebus. Sehingga kita tidak lagi binasa. Kita yang sebenarnya mati binasa oleh dosa kita. Kita tidak lagi mengalami hal tersebut karena Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang menjadi teladan. Kita harus teladan dari Yesus. Apa yang kita perlu teladan dari Yesus itu? Rela berkorban. Ia tidak dendam. Walaupun ia disiksa, ia mau rela berkorban. Walaupun ia disangkal oleh murid-muridnya, ia tidak sangat marah. Tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus ini. Dia mempunyai sifat yang sangat mulia bagi kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk kita anak-anaknya, sekali lagi kakak katakan, kita tidak boleh lagi melawan, kita tidak boleh lagi melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus hidup dalam kehendaknya. Kita harus menjadi anak yang terang, yang mau menjadi teladan, yang mau menjadi berkat bagi sesama kita, yang mau menolong, rela berkorban, mau memberi, mau memberikan apa menjadi kelebihan kita kepada orang yang tidak berkecukupan. Nah adik-adik perlu tahu ya apa yang kita perlu terjadi hari ini. Jadi kesimpulannya untuk kita hari ini, kita harus teladan Yesus yang mau rela berkorban, yang tidak dendam, yang taat dan setia. Oke adik-adik. Nah kali ini akan dipimpin oleh kakak kita. Nah tadi kan kakak sudah cerita nih. Nah kita ada sisi tanya jawab, dan yang perhatikan tadi tentunya bisa menjawab karena pertanyaannya tidak di luar dari apa yang kita belajar hari ini, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pertanyaannya sangat gampang. Jadi adik-adik harus perhatikan dan harus menjawab dengan benar. Oke, silakan Kak Siti. Adik-adik, kita akan menuntut firman Tuhan. Tapi setelah ini kita akan tanya jawab sama Kak Siti dengan Kak Hana. Nah, itu kita berdoa untuk firman Tuhan dulu ya. Oke, semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan telah melindungi kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, kami dapat belajar dari kisah Tuhan yang menebus dosa kami anak-anak ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-Mu yang terang, yang mau rela berkorban, yang mau rela
melayani, mau mengampuni, dan mau memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau menyimpan amarah dalam hati kami seperti Tuhan tidak menyimpan amarah kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus semua katakan amin. Halo adik-adik. Halo. Nah, tahu nggak, terima kasih ya untuk Kak Amas yang sudah memaparkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi arti dari kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Buktinya setelah kemanusiaannya sudah mati, dia bangkit kembali. Yeay. Nah selanjutnya adalah kita, Kak Hana dan Kak Siti mau bertanya. Nah pertanyaan yang pertama adalah apa yang perlu kita teladani dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus tadi? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Mengampuni. Yeay, mengampuni. Nah adik-adik, kita harus bisa mengampuni orang-orang yang sudah menjahati kita. Kita juga tidak boleh dendam. Dan juga kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah, kita harus rela Berkorban. Yeay. Pertanyaan yang kedua, tadi kan Tuhan Yesus sudah rela mati nih Kak, Iya. di atas kayu salib untuk menebus Dosa kita. betul, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak mendukakan hati Tuhan, kita tidak buat Tuhan sedih, kita harus apa Kak? Oh, kita harus teladani perintah Tuhan. Betul, dengan cara Mengasihi, mendengarkan cerita firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Iya. Ya seperti itu adik-adik. Benar sekali Kak Siti. Dan yang paling penting, kita harus taat dan rajin berdoa. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Yeay. Nah adik-adik sekarang sudah paham kan arti dari kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap yang taat, saling mengasihi, tidak dendam, dan rela berkorban. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi yang indah ini. Sekarang saya minta Kak Siti untuk berdoa. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita pulang dari sini, kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus menyertai kita dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Gimana cara sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Kiranya sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan Yesus sertai kami dalam perjalanan hingga kami tiba di rumah dengan selamat. Haleluya. Amin.